Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku bikin Korean sauce bread. Untuk toppingnya aku hanya pakai sosis dan juga keju quick melt. Jadi aku bikin untuk cemilan anak-anak di rumah. Yang pasti ini rasanya enak, gurih, empuk, dan juga pasti bikin ketagihan. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya, juga pakai bahan apa aja? Wajib simak terus videonya sampai akhir, so keep on watching. Untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, jadi kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya selalu aku tulis ulang semua bahan ini di description box di bawah. Untuk langkah yang pertama, jadi ini aku siapkan bahan kering mulai dari tepung terigu, aku pakai tepung terigu protein tinggi, kemudian masukkan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, aduk rata sampai tercampur. Masukkan ragi instan, ini aku pakai kurang lebih 5 gram. Kemudian aduk lagi. Tambahkan dengan garam. Nah, setelah itu kita pindahkan bahan kering ini di mangkok mixer. Kali ini aku bikin rotinya ini dengan metode all in one, jadi aku masukkan semuanya, termasuk juga dengan margarin atau butter. Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur dan juga air dingin. Air dingin ini bisa diganti dengan susu cair. Setelah itu aduk rata sampai benar-benar semua bahan ini tercampur. Dan setelah tercampur dan juga membentuk dough seperti ini, kemudian kita mulai naikkan di atas stand mixernya. Mixer dengan kecepatan sedang sampai doughnya ini kalis elastis. Jadi kurang lebih aku nge-mix ini selama 10 menitan. Selain pakai stand mixer juga bisa pakai hand mixer ya, atau boleh juga diulen dengan menggunakan tangan. Nah, setelah kurang lebih 10 menitan aku mix, kemudian mulai matikan mixernya. Lanjut, aku akan pindahkan di alas kerja. Ini sebelumnya aku taburi dulu dengan menggunakan tepung terigu. Ulen sebentar aja dengan menggunakan tangan dan pastinya aku sudah cuci tangan terlebih dahulu. Dan setelah dirasa cukup, kemudian mulai bulatkan adonan. Dan setelah itu aku potong sampai menjadi 11 bagian. Untuk masing-masing potongan doughnya ini jadi aku timbang kurang lebih 50 sampai dengan 53 gram. Dan ini dia setelah aku bagi dan hasilnya menjadi 11 potong, kemudian mulai bulatkan satu persatu dan lakukan sampai semua potongan doughnya ini habis. Dan ini dia setelah selesai semuanya dibulatkan, mulai kita simpan berjarak seperti ini. Kemudian kita resting selama kurang lebih 30 menit. Dan ini dia setelah kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Lanjut ambil satu potong doughnya ini. Kemudian kita mulai buang gasnya dengan cara ditekan atau boleh juga digilas dengan menggunakan rolling pin. Kemudian kita tambahkan dengan sosis. Untuk sosisnya ini bebas ya, boleh pakai sosis yang ukuran besar atau boleh juga pakai sosis dengan ukuran standar. Kemudian kita tutup dengan cara dicubit-cubit agar benar-benar tertutup dan tidak ada bagian atau adonan yang terbuka. Dan hasilnya seperti ini, kemudian kita simpan di loyang yang sudah kita alasi dengan menggunakan baking paper. Nah, kemudian lakukan hal yang sama sampai semua potongan adonan ini habis. Dan setelah selesai, mulai aku iris mulai dari ujung. Ini aku iris sampai ke bawah, kemudian langsung aku bentuk.
Lanjut iris lagi untuk potongan kedua dan begitu seterusnya. Dan lakukan sampai di ujung sosis yang lainnya. Jadi ini langsung aku bentuk satu persatu seperti ini ya. Karena kalau langsung diiris sampai ke ujung, jadi nantinya dia itu akan lengket antara satu dengan yang lainnya. Dan setelah selesai sampai ke irisan yang paling terakhir, kemudian kita rapikan ya. Kemudian lakukan hal yang sama ke semua roti yang lainnya. Nah, setelah selesai kita proofing dulu kurang lebih selama 30 menit. Dan ini dia hasilnya setelah 30 menit, jadi dia mengembang 2 kali lipat. Boleh juga sebelum ditambahkan topping dioles dengan menggunakan kuning telur. Tapi ini aku skip, jadi aku langsung tambahkan bawang bombay yang dicop kasar. Aku tambahkan juga dengan keju quick melt atau boleh diganti dengan keju mozzarella. Dan lanjut mulai semprotkan mayones. Kemudian timpa dengan menggunakan saus sambal. Jadi kalau nggak suka pedas boleh juga diganti dengan saus tomat. Nah, setelah selesai kemudian kita taburi dengan daun parsley kering. Dan untuk bahan yang satu ini boleh di skip, boleh juga dipakai. Jadi ini sifatnya opsional. Aku tambahkan dengan oregano. Nah, lanjut kita mulai masukkan ke dalam oven yang pastinya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Jadi untuk ovennya ini aku panaskan dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Kemudian panggang dengan suhu 180 derajat Celcius kurang lebih selama 15 menit sampai dia matang, atau sesuaikan lagi dengan karakter masing-masing oven di rumah. Dan ini dia hasilnya setelah matang, langsung aku keluarkan dari oven. Nah, selain aku bikin lonjong, aku juga bikin dengan bentuk bunga seperti ini ya. Jadi ini tinggal kita buat lingkaran aja setelah diiris, dan lakukan untuk toppingnya sama seperti yang panjang atau yang lonjong ini. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya sudah matang. Aromanya ini bener-bener wangi banget, dan yang pasti rasanya itu mirip-mirip lah ya kalau kita lagi panggang pizza. Kali ini aku mau icip-icip rasanya, jadi ini aku bikin dengan kulit rotinya tipis ya, jadi nggak terlalu tebal. Dan yang pasti untuk rasanya ini enak, gurih, apalagi dinikmati pada saat masih hangat dan baru keluar dari oven. Ini bener-bener rekomen banget untuk kita bikin cemilan, baik itu pagi hari ataupun sore hari. Nah, untuk yang bentuk bunga atau bulat, jadi ini hasilnya sama, hanya bentukannya aja bulat. Tentunya rasanya pun juga sama karena dengan bahan dan juga ngadon yang sama. Nah, jadi selain untuk cemilan sendiri di rumah, Korean sauce bread ini tentunya juga bisa untuk ide bekal anak-anak di rumah atau ide sarapan anak-anak sebelum berangkat sekolah, dan juga untuk ide jualan yang pasti bener-bener ini resep rekomen banget. Untuk harga jualnya jadi tinggal ditentukan aja berapa harga modal di awal, kemudian kita tambahkan juga dengan biaya operasional, kemudian biaya kemasan dan lain sebagainya. Nah, gimana? Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.